Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenal lebih dalam mengenai negara Malaysia. Selamat menyaksikan. Malaysia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Thailand di bagian utara, Singapura di bagian selatan, dan Indonesia di bagian Kalimantan. Malaysia dikenal dengan negara yang masyarakatnya yang multi-etnis, multi-religius, serta multikultural. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Malaysia itu dimulai pada abad ke-13 dengan pengajaran agama yang dilaksanakan di surau, masjid, dan juga rumah guru atau rumah tok guru. Pendidikan Islam berkembang dengan pembentukan madrasah dan pondok pesantren. Madrasah mulai memperkenalkan kurikulum yang lebih terstruktur, termasuk bahasa Arab, tafsir, hadis, dan juga ushuluddin. Penjajahan Inggris menyebabkan dualisme dalam sistem pendidikan di Malaysia, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan swadaya atau pendidikan Islam yang didanai. Pendidikan Islam terus berkembang dengan pendirian institusi pendidikan tinggi Islam seperti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Akademi Pengajian Islam di Universitas Malaysia. Struktur dan jenjang pendidikan di negara Malaysia. Pendidikan prasekolah taman kanak-kanak atau tadika yang menawarkan pengenalan dasar-dasar Islam. Pendidikan dasar sekolah rendah yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan menengah atau sekolah menengah berlangsung selama 5 tahun dan pendidikan tinggi. Selanjutnya adalah kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan di negara Malaysia. Kurikulum pendidikan Islam di sekolah kebangsaan meliputi tilawah Al-Quran, akidah, ibadah, dan lain sebagainya, SMKA dan SPBA. Kurikulum lebih mendalam mencakup syariah, bahasa Arab, dan qiraat, dan yang terakhir ada pendidikan tinggi Islam. Metode pembelajaran yang digunakan terdapat 3. Yang pertama ada metode tradisional seperti hafalan, ceramah, ataupun talaqi. Yang kedua ada modern seperti integrasi teknologi, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pendidikan berpusat pada siswa, mendorong partisipasi aktif dan pemikiran-pemikiran kritis dari siswa tersebut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai regulasi pemerintahan Malaysia terhadap pendidikan Islam yang ada di Malaysia. Adapun regulasi pemerintah terhadap pendidikan Islam di Malaysia. Pemerintah Malaysia memainkan peran yang krusial dalam mengatur pendidikan Islam. Yang pertama, ada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana bertanggung jawab atas kebijakan dan implementasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah kebangsaan Malaysia. Yang kedua, ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri atau JAIN berperan penting dalam regulasi dan pengembangan pendidikan Islam, terutama di tingkat negeri dan dalam sertifikasi madrasah. Kemudian ada Akta Pendidikan 1996, undang-undang utama yang mengatur sistem pendidikan di Malaysia, termasuk ketentuan mengenai pendidikan agama. Selanjutnya yaitu sistem pendaftaran dan akreditasi. Madrasah dan pondok swasta didorong untuk mendaftar dan mengikuti standar pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu alokasi dana. Pemerintah memberikan dana untuk pengembangan pendidikan Islam, termasuk dalam pembangunan sekolah dan pelatihan oleh guru. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lembaga pendidikan Islam yang terkenal di Malaysia. Lembaga pendidikan Islam yang terkenal di Malaysia yang pertama ada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), salah satu universitas Islam terkemuka di dunia, mengintegrasikan ilmu pengetahuan Islam dengan disiplin ilmu modern. Yang kedua ada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaysia, fakultas studi Islam tertua dan terkemuka di Malaysia. Selanjutnya Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM yang banyak sekali dikenal dengan penelitiannya yang kuat dalam studi-studi penelitian Islam.
University Sains Islam Malaysia atau USIM, universitas yang menekankan integrasi ilmu-ilmu nakli atau agama dan akli atau rasional atau sains. Dan yang terakhir ada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan Sekolah Berasrama Penuh Agama SPBA, jenis sekolah populer yang menghasilkan siswa dengan dasar-dasar agama dan akademik yang kuat. Selanjutnya yaitu tantangan dan perkembangan pendidikan Islam di era modern di negara Malaysia. Adapun tantangan pendidikan Islam di era modern di Malaysia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dualisme sistem pendidikan, masih menjadi tantangan dalam standarisasi kualitas dan pengakuan ijazah di negara ini. Kemudian kualitas guru dan sumber daya, kebutuhan akan guru berkualitas tinggi dan fasilitas yang memadai masih menjadi tantangan utama daripada perkembangan pendidikan Islam di era modern. Kemudian relevansi kurikulum, memastikan kurikulum relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya itu ekstremisme dan radikalisme untuk menjaga pendidikan Islam dari penyebaran ideologi ekstremisme dan mempromosikan pemahaman Islam yang moderat. Terakhir yaitu integrasi teknologi, memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran dan administrasi. Inilah tantangan-tantangan dari pendidikan Islam di era modern di Malaysia. Perkembangan pendidikan Islam di era modern di Malaysia. Yang pertama, ada integrasi ilmu pengetahuan. Di sini, integrasi ilmu pengetahuan adalah peningkatan upaya untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu Islam dengan disiplin ilmu modern seperti ekonomi Islam, keuangan Islam, dan lain-lain. Kedua, ada internasionalisasi seperti kerjasama internasional, pertukaran pelajar, dan penelitian bersama orang luar negeri. Selanjutnya itu peningkatan kualitas dan akreditasi. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas melalui akreditasi program dan institusi. Selanjutnya itu penekanan pada akhlak dan nilai. Pendidikan Islam terus menekankan pembentukan akhlak mulia dan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi seperti penggunaan platform pembelajaran daring dan e-research. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai negara Malaysia. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.